Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktik baik program kepala sekolah. Dalam hal ini pendampingan dan pembimbingan pembelajaran terhadap orang tua dan guru dalam satuan PAUD untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan berkesinambungan kepada peserta didik yang kami beri nama SIGAP, Sinergi Hebat Orang Tua dan Guru Pembelajar. Perkenalkan, nama saya Sastri ST, Kepala Sekolah TK Tahfizul Quran Darussalam, yang merupakan sekolah yang baru seumur jagung terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. Sekolah kami terdaftar pada tahun 2022 dan alhamdulillah sekolah kami telah mendapatkan akreditasi A. Selamat menyaksikan. Pihak yang terlibat adalah seluruh orang tua santri, yang kedua kepala sekolah selaku fasilitator pelaksanaan program tersebut, yang ketiga guru, yang keempat instansi pendukung. Dalam hal ini konsultan pendidikan kami yaitu Dr. Fatmawati Yusuf SH MPD. Program SIGAP dilaksanakan dengan 3 macam pendekatan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pendekatan pihak sekolah terhadap orang tua. Pendekatan yang dimaksud adalah perencanaan program khusus pembinaan orang tua agar terbentuk persamaan persepsi orang tua dengan guru terkait pola asuh anak yang baik. Program yang dilaksanakan yang pertama, POS atau pertemuan orang tua siswa, masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan di hari pertama MPLS yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi dari pihak sekolah kepada orang tua terkait program sekolah yang akan berjalan selama 1 tahun ajaran. Kedua, pembentukan orang tua penggerak dari setiap rombel atau rombongan belajar. Orang tua penggerak dipilih secara musyawarah melibatkan seluruh orang tua siswa. Sebagai orang tua penggerak ini akan menjadi teladan dalam hal keterlibatan dan kontribusi orang tua terhadap pendidikan dan membantu pihak sekolah untuk menggerakkan atau mengajak dan memotivasi orang tua lain untuk lebih terlibat dalam kegiatan sekolah. Pemilihan orang tua penggerak ini dilaksanakan di bulan kedua pembelajaran, yaitu bulan Agustus. Ketiga, pelaksanaan kelas parenting atau pembinaan pola asuh anak untuk orang tua. Program kelas ini dilaksanakan di semester awal tahun ajaran dengan 2 kali pertemuan menggunakan kurikulum parenting berkelanjutan. Dilaksanakan di bulan Juli dan September. Metode pembelajaran yang digunakan ialah hybrid learning, yaitu pembelajaran luring atau pertemuan langsung dengan orang tua dan daring dengan memanfaatkan live streaming Facebook. Pemanfaatan kelas daring ini dibuat bertujuan agar orang tua yang tidak berkesempatan hadir pada pertemuan tatap muka bisa tetap menyimak dan belajar dengan mengakses laman Facebook Sekolah TK Taku Darussalam. Materi yang diterapkan adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama, materi parenting seri pertama dengan tema mengenal tahap tumbuh kembang anak. Pertemuan kedua dengan tema menggali potensi anak sejak dini. Melalui kelas parenting ini juga diberi sesi konsultasi khusus orang tua kepada pemateri atau konsultan di akhir pertemuan terkait tantangan yang pernah mereka hadapi selama mendidik anak-anak mereka. Lalu mengenalkan konsep-konsep simpel yang dipadukan dengan gambar-gambar. Begitulah Bunda. Jadi di rumah boleh kita bantu anak kita, di mana dapur itu kita jadikan sebagai tempat anak untuk melakukan eksplorasi anak. Karena ada suatu kejadian anak saya marah, tantrum. Saya bujuk pertama kali dia tetap marah, kedua masih tetap marah. Akhirnya saya kedua, pendekatan pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah terhadap guru. Pendekatan ini berupa pelatihan dan forum diskusi rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Ini dilakukan sebagai wadah pengembangan dan upgrading keilmuan guru serta sebagai kegiatan refleksi terhadap metode pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Model pelatihan yang kami laksanakan untuk pengembangan guru berupa pelatihan formal maupun non-formal, dilaksanakan secara daring maupun luring.
seperti in-house training online dengan mengundang narasumber, rapat pekanan, maupun diskusi bebas bersama rekan-rekan guru. Dengan pembelajaran, maka harus ada komunikasi intens dengan orang tua. Ketiga, sinergi guru dan orang tua siswa. Kolaborasi ini dilaksanakan sebagai berikut. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi grup WhatsApp kelas. Berdasarkan hasil data siswa TK Taqwa Darussalam tahun ajaran 2023-2024, 75% orang tua siswa kami merupakan generasi milenial, sehingga pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan utama untuk tetap terhubung dengan sesama orang tua. Dengan memanfaatkan grup WhatsApp kelas ini memudahkan guru berkomunikasi secara cepat dan efisien dengan orang tua mengenai kegiatan harian, jadwal anak di sekolah maupun pengiriman dokumentasi kegiatan. Pengiriman dokumentasi kegiatan sekolah bermanfaat agar orang tua tahu ragam kegiatan yang diberikan kepada anak beserta tujuan dari kegiatan tersebut. Berharap melalui pengiriman dokumentasi tersebut bisa memberikan inspirasi kegiatan orang tua dan anak di rumah. Kedua, diskusi orang tua dengan guru serta penyerahan hasil portofolio. Kegiatan ini dilaksanakan serangkaian dengan kegiatan POS atau pertemuan orang tua siswa yang dilaksanakan 1 kali per 2 bulan. Menulis. Iya. Bisa rajin kakak belajar menulis di rumah. Iya. Kasih lihat besok pada ustazah nah. Karena tadi waktu kita Program kelas inspiratif. Dalam pelaksanaan program ini, kami mengundang beberapa orang tua siswa sebagai guru tamu. Program ini kami laksanakan bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang beragam dan inspiratif kepada peserta didik dengan menghadirkan orang tua mereka sebagai guru tamu. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam program-program sekolah serta mempererat hubungan antar sekolah dengan keluarga. Program lain yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah seperti kegiatan outbound family, manasik haji, serta rihla Qur'ani. Alhamdulillah, setelah 1 tahun ajaran dilaksanakan program ini, kami mengamati perkembangan positif anak yang secara bertahap berkembang secara signifikan, baik dari segi kesenangan anak dalam proses belajar, pengendalian emosional, kemandirian, dan tanggung jawab anak dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ibu Nur Hayati SPB, Wali Kelas TK Tahfidzul Quran Darussalam. Manfaat yang saya rasakan ketika orang tua aktif menjalin komunikasi dengan saya dan kegiatan-kegiatan di sekolah, yang paling utama adalah saya lebih mudah memahami kebutuhan belajar anak dan kesulitan belajar anak, apalagi pada masa-masa MPLS. Kedua, dalam 1 tahun ajaran ini, hasil pengamatan saya, perkembangan anak untuk orang tua yang aktif dengan orang tua yang kurang aktif memang jauh berbeda, terutama dalam hal mencapai visi sekolah yaitu tahfidzul Quran untuk anak-anak. Capaian tahfidzul Quran atau menghafalkan Al-Quran bagi anak dengan pendampingan yang bagus dari orang tua meningkat dengan baik. Meskipun saya menyadari bahwa ada faktor pendukung lain yang mempengaruhi ketercapaian anak. Selain itu, dari segi kedisiplinan dan kepercayaan diri anak juga. Ibunda dari Alea Konita Maisara kelas Ali Bina saya ikuti di pertemuan rutinitas sekolah Darussalam atau pertemuan POS antara orang tua siswa. Di situ saya sangat-sangat banyak belajar mengenai cara mendidik anak dengan benar dan tepat. Contohnya, bagaimana cara menumbuhkan karakter atau membentuk karakter Ananda di rumah, dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak, dan bagaimana cara kita memberikan pendidikan atau bimbingan di rumah, bukan hanya di sekolah, tetapi sangat banyak juga cara mendidik dan membimbing anak di rumah. Maka sinergi antara